Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Ciracas, bersama saya Abang Ahmad Fauzi atau Abang Ozi, host magang di Healthy Pods pada kesempatan kali ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk warga Ciracas dan sekenaknya. Selamat datang di Healthy Pods, wadah bagi warga Ciracas untuk berbincang santai tentang kesehatan. Tentunya pada hari ini saya nggak sendirian, saya akan ngobrol panjang kali lebar bersama narasumber yang cantik luar biasa. Beliau adalah ahli gizi di Puskesmas Ciracas, Mbak Krisna Alfiani. Halo Bang Oji, halo Sobat Sehat. Saya Apa kabarnya? Iya, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar nih? Sehat. Bang Oji ya. sehat ya? Sehat. Saya manggilnya apa nih yang enak nih, biar kita rileks aja ngobrolnya, biar nggak terlalu serius. Gak terlalu serius ya. Tadi kan katanya Bang Oji, yaudah Iya, empok aja empok. empok ya. Iya. Emang abang pasangannya empok gitu. Pasangannya empok Oke, ya. siap po. Oke. Empok ini kan ahli gizi ya. Iya Bang, kan di SGZ, sini kita. iya benar. Kalau tentang ngobrol sama ahli gizi, pastinya ngobrolin tentang gizi. Iya, Betul ya? betul Oke. lah. Mungkin ini ada hubungannya sama bulan Januari yang kebetulan menjadi bulannya gizi. HGN, Hari Gizi Nasional. Betul. Pada tahun ini apa sih Po temanya HGN itu? Jadi Sobat Sehat, ternyata tanggal 25 Januari 2025 ini kita peringati HGN atau Hari Gizi Nasional ke-65 Bang Oji. Iya. Itu dengan tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Pilih gitu. makanan sehat untuk keluarga sehat. Pilih makanan bergizi untuk keluarga Oh, sehat. Iya, jadi harapannya tuh nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang Oji. Gimana sih memilih makanan yang bergizi ya? Oh iya. Jadi ini lebih ke aplikatif sih, jadi bisa banget. Oh gitu Po. Itu kenapa sih kita harus kita penting itu memilih makanan yang bergizi untuk keluarga? Iya, pastinya penting Bang Oji gitu ya, sobat sehat di rumah. Jadi memang segala sesuatu itu untuk pola konsumsi itu berawal dari keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pola konsumsi pangan yang udah benar dari di keluarganya, itu pasti dari segi status kesehatannya, kemudian status gizinya juga baik, dan itu pasti berimbas kepada tingkat kesehatan, dan juga bisa banget ini Bang Oji bisa untuk mencegah masalah gizi di kemudian hari gitu. Karena kan kita tahu ya, kita ada banyak, maksudnya prevalensi di Indonesia ini kan untuk penyakit degeneratif itu cukup tinggi ya, dimana penyakit ini juga bisa menimbulkan kematian gitu, dan penyakit degeneratif ini kan memang merupakan bisa dibilang dari proses jangka panjang gitu. Jadi penting banget para keluarga bisa memilih makanan bergizi untuk diterapkan di rumahnya gitu. Terus juga ini punya latar belakang sih kenapa HGN mengangkat tema ini gitu ya. Apa tuh Po latar belakangnya tuh? Jadi ternyata kan di Indonesia ini mungkin Bang Oji tahu nggak tentang stunting? Stunting. Iya, stunting kan sekarang lagi banyak banget ya, bahkan di iklan-iklan juga diomongin mulu itu diomongin stunting. mulu ya kan. Apa tuh stunting Bang Oji? Jangan ditembak begitu Po. Iya Bang Oji. Stunting ya, kalau stunting kan kondisi pendek ya dibandingkan dengan usia pada umumnya gitu ya. Nah ternyata di Indonesia itu Sobat Sehat dan Bang Oji, ini ternyata angka prevalensi stunting itu masih tinggi gitu. Terus angka stunting, angka wasting itu, angka stuntingnya 21,5%, angka wastingnya itu 7,4% gitu. Yang artinya ini menunjukkan bahwa banyak balita yang masih mendapatkan asupan nutrisi atau mikronutrien atau nutriennya itu masih belum cukup dan seimbang, sehingga kurang untuk mendukung pertumbuhan yang optimal gitu. Terus juga pola konsumsi di Indonesia ternyata masih tinggi untuk asupan gulanya, terlebih lagi remaja tuh Bang Oji. Jadi kita mungkin kan bisa lihat kalau misalnya kita jalan-jalan gitu ya, di pinggir jalan gitu, banyak anak-anak SMA, anak-anak SMP, remaja-remaja yang senangnya tuh Minum manis konsumsi ya. Yang gurih manis itu iya. sama itu ya Po. Terus pengennya yang kekinian, minumannya tuh yang warna-warni gitu. Nah itu ternyata tinggi sekali konsumsinya. Iya. Terus juga di Indonesia pola konsumsi untuk konsumsi protein hewaninya itu masih kurang. Padahal kita dikelilingi oleh lautan yang punya banyak ikan gitu, tapi masih kurang. Kemudian buah dan sayur gitu. Saya kira juga Bang Ozi pasti makan buahnya atau sayurnya masih kurang ya?
Jangan begitu kok. Saya mah makannya setiap hari, Oh setiap cuman porsinya hari, memang dikit, seiprit gitu ya, sedikit sedikit. gitu. Iya jadi itu sebenarnya kalau dibiarkan lama, Mhm. jangka panjang itu ya bisa menyebabkan berbagai macam masalah gizi. Makanya penting banget untuk kita berkeluarga itu bisa menerapkan bagaimana sih cara memilih makanan yang bergizi supaya nanti ke depannya kualitas hidup kita juga akan lebih baik gitu. Nah, di rumah nih, kan Mhm. yang banyak pertanyaan tuh, makanan yang bergizi itu seperti apa sih yang harus kita konsumsi atau ada di rumah gitu? Kan kadang-kadang ya yang penting enak gitu, Mhm. yang dibilang dokter takaran garamnya cukup, manisnya cukup, kan kadang kita salah mengartikan nih sebagai manusia masyarakat awam nih, yang Mhm. penting, oh ini ada dagingnya, ada telurnya, ada sayurnya gitu kan kadang perhitungannya yang nggak tepat juga tuh. Jadi Mhm. gimana sih itu? Apa yang harus ada gitu? Jadi apa sih, makanan bergizi Ah, gitu ya maksudnya iya. ya, Bang Oji ya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau ngelihat di masyarakat kalau nggak makan daging, "Ah, nggak ada gizinya," katanya gitu. Mhm. Terus makan tempe, "Nggak ada gizinya," Iya, gitu. Nah sekarang apa sih makanan bergizi itu gitu mhm, ya. Jadi kalau makanan bergizi itu sekarang kita menggunakan pedoman namanya gizi seimbang gizi gitu ya. seimbang, Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, iya itu, udah dipatok tuh makannya heeh, ini, lengkapnya dengan susu, jadi heeh, sempurna sempurna, gitu. Iya kalau zaman dulu kan makanan itu sifatnya apa ya, perlu dicari ya, mhm, gimana caranya kan zaman dulu makan susah ya Bang Oji ya, iya, Sobat Sehat ya, makan tuh kalau zaman dulu kadang kalau kita dengar cerita, kakek nenek kita atau ayah ibu kita mmm, gitu ya, zaman dulu susah, mau makan aja susah gitu. Nah pada saat itu trennya memang mengarah ke 4 sehat 5 sempurna gitu, mhm, bagaimana caranya orang-orang itu mencari makan, mendapatkan mhm, makanan gitu. Tapi sekarang ini trennya maksudnya udah semakin makmur ya iya, orang-orang itu gitu. Jadi gimana caranya sih sekarang memilih dari makanan yang ada gitu. Jadi sekarang bagaimana menerapkan gizi seimbang. Jadi kalau dikatakan, apa sih makanan bergizi? mhm, Yaitu makanan yang menganut konsep gizi seimbang. Jadi konsep gizi seimbang tuh apa gitu ya. heeh, Jadi bagaimana kita menyediakan itu menyediakan makanan yang akan kita konsumsi baik dari segi jenis dan jumlahnya mhm, itu mengandung, zat gizi yang kita butuhkan gitu. Karena mmm, kan pada dasarnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung, komplit semua zat gizi gitu. heeh, Makanya kita harus konsumsi beragam jenis makanan dengan konsep gizi seimbang. Nah, konsep gizi seimbang apalagi ini gitu ya, heeh, makanan bergizi maju lagi ke konsep gizi seimbang mhm, gitu. Nah, gizi seimbang itu seperti apa? Itu adalah makanan yang ketika disajikan atau siap makan ini makanan yang akan kita makan itu mengandung, beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh, utamanya ada 5 apa gitu. aja tuh, Pok? 5? Nama aja Heeh, karbohidrat Bang karbohidrat Oji, 1, mhm. dengerin tuh ya, warga Ciracas dan sekenanya yang nonton, podcast kali ini, dengerin, ini penting buat kita, diri sendiri sama keluarga. Tadi ada 5 jenis Zat gizi zat yang gizi yang diperlukan oleh diperlukan oleh tubuh, tubuh. Apa aja heeh. tuh, Pok? Tolong Pertama dijelasin. ya karbohidrat. Karbohidrat, Ya, karbohidrat nih. Kalau yang Bang Oji tahu karbohidrat itu apa? ya nasi lah, Nasi, iya. nasi, Apalagi? ubi-ubian, Ubi-ubian, iya. ya Apalagi? Saya tepung-tepungan. ngetes Bang Oji nih Iya, jadinya ya kan? apa-apalah Nggak kali apa- aja keluar ujian entar kayak PNS gitu. Oh iya, amin ya Amin, lulus ya. heeh. Iya, karbohidrat seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ngomongin karbohidrat, banyak pilihannya nggak Bang Oji? Wah banyak, Banyak ya banyak banget. kan? Tuh pertama ngomongin karbohidrat ya. Iya, Yang kedua ngomongin protein. protein. Nah, protein ini terbagi lagi jadi 2. Kita kayak Heeh. belajar waktu zaman SD ya, Iya, IPA ya. heeh, Proteinnya tuh ada protein hewani, ada heeh. protein nabati gitu Iya, ya. Jadi kalau protein hewani itu dari apa coba Bang Oji? hewani ya protein Dari hewani telur. iya, Yang gampang tuh telur, dari tapi hewan iya, ya, tapi lagi heeh. mahal sih katanya telur nih. Tiga Lagi puluh naik. ribu ya sekilo Wah, ya? iya, heeh. Pantesan bini saya tuh ya udah kita lanjut. Komplain terus Heeh. ya. Terus Nah, terus protein hewani itu macam telur ya, telur, kemudian ayam ayam, gitu, terus ada apa lagi? Daging gitu. Tapi ikan ya, heeh, tapi yang paling mudah kita temui adalah telur telur. ya kan. Anak-anak juga kayaknya hampir semua suka telur ya. Iya, Gennya banyak tuh gimana macamnya gennya? telur tuh, ada telur gulung, ya kan, becilor. Telur Nah itu gulung. sehat nggak tuh yang Ya digitu-gituin nanti telur kita itu? akan bahas Oke, ya. siap. Kemudian ada lagi
protein nabati. Nabati. Iya, nah protein nabati ini yang bersumber dari nabati. Nah itu dari kacang-kacangan. Kacang. Contohnya ada tahu, ada tempe gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalnya sempat kita ngesop ada kacang merah, itu Oh, juga iya. termasuk dalam protein nabati. Tadi udah 2 ya. Iya. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein gitu. Nah yang ketiga adalah lemak. Lemak. Gitu. Lemak bukannya nggak boleh tuh? Ya lemak itu tergantung, semua punya perannya gitu. Iya. Iya. Asalkan jangan berlebihan ya. Iya betul. Jadi kalau lemak itu kita bisa ambil dari beberapa sumber gitu ya, yang tentunya kita ambilnya lemak yang tak jenuh gitu, yang bermanfaat buat tubuh kita. Nah itu bisa dari minyak kelapa, minyak zaitun, kemudian kalau paling gampang itu alpukat gitu. Dan mereka ini punya macam-macam, maksudnya punya tugasnya masing-masing. Tadi kan udah karbohidrat ya, tugasnya untuk membangun untuk menghasilkan energi. Makanya dia porsinya akan lebih banyak kita makan gitu ya. Kemudian protein itu untuk membangun sel, perbaikan jaringan gitu. Iya. Nah tadi lemak tujuannya adalah untuk melarutkan vitamin-vitamin larut lemak gitu. Jadi kan ada vitamin A, D, E, K gitu yang itu bisa termetabolisme atau tercerna atau bisa kita serap dengan bantuan si lemak itu tadi. Kemudian ada lagi itu baru 3 ya. 3. Nah, ada lagi 4 vitamin dan mineral. Itu biasanya kita asup di buah-buahan dan sayuran. Nah, dan yang kelima adalah asupan dari cairan yang cukup. Cairan. Ya, cairan yang cukup. Nah, kalau Bang Uji tahu nggak cairan sehari kita butuhnya berapa liter? 2 liter. Kurang lebih 2 liter ya. Iya. Tapi udah bisa melakukan belum nih Bang Oji 2 liter? Ya 2 liter kurang sedikit lah kalau saya. Sedikit. Nah apalagi kita kan bekerja ya biasanya suka lupa minum gitu kan ya. Kalau nggak diingetin atau kalau nggak ada tumbler di meja kita suka lupa tuh minum ya kan. Nah jadi itu tadi ngomongin tentang konsep gizi seimbangnya, di mana masing-masing komponen itu punya cara kerjanya masing-masing dan setiap kita makan harus mengandung itu gitu. Nah ini baru perjalanan di tengah nih, makanan bergizi konsepnya adalah gizi seimbang. Nah kalau Bang Oji tahu sebenarnya kan kita punya kebutuhan itu beda-beda ya. Mungkin Bang Oji dengan anaknya kebutuhannya beda. Iyalah, gitu kan, dengan istrinya kebutuhannya beda gitu kan. Kira-kira ribet nggak sih dengan konsep gizi seimbang dengan yang saya tadi utarakan gitu? Saya dengarnya aja puyeng kok. Puyeng ya? Puyeng. Puyeng. Tapi ya sebenarnya kalau kita pahami gizi seimbang itu kan ya, yang dijelaskan tadi ada 5 jenis Zat gizi. zat gizi yang harus ada tuh. Betul. Nah saya mau nanya nih, emang benar kalau tempe itu bisa bikin darah tinggi? Hubungannya apa kalau dari Bang Oji yang Bang Oji tahu? Jadi ini ada cerita. Keluarga tuh sebulan makan tempe terus darahnya tinggi. Karena bosen tiap hari makan tempe mulu. Itu mah marah-marah ya. Gak ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi gitu ya. Karena kan tempe itu dia mengandung kacang-kacangan ya. Ada juga mungkin bisa ngaruhnya ke asam urat gitu. Karena urinnya tinggi gitu ya. Jadi kalau darah tinggi mungkin dalam pengolahan tempenya kebanyakan garam Bang Oji. Jadi bisa banget nih. Nah balik lagi ya ke yang tadi. Nah tadi kan gizi seimbang dirasa agaknya agak jelimet nih yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ternyata sekarang itu pemerintah sudah memvisualisasikan dalam bentuk isi piringku nih Bang Oji gitu. Jadi tadi balik lagi ya ke pertanyaannya, gimana sih makanan yang bergizi untuk keluarga gitu. Jadi menggunakan konsep ini gitu ya sobat sehat di rumah, ini adalah isi piringku. Di mana di sini kita bisa melihat nih maksudnya lazimnya itu kan piring itu bulat ya Bang Oji ya. Ya meskipun mungkin ada yang bentuknya piringnya daun. Lingkaran kali, kalau bulat itu bola. Oh iya salah ya, lingkaran. Oh iya benar. Sorry salah ya bahasanya lingkaran. Saya bingung bola, bulat, piring bulat. Ciptaan mana tuh? Salah ya. Ya, jadi selazimnya piring itu bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi seperti ini namanya konsep isi piringku gitu. Jadi di sini di dalam isi piringku terbagi menjadi 2 dulu nih ya. Yang pertama kita bagi setengah, bagian sisi kanan dan sisi kiri ya. Yang sisi kiri ini ternyata 2/3 dari setengah ini harus diisi oleh makanan pokok gitu. Makanan pokok contohnya apa Bang Oji? Tuh, ada nasi, beras, beras, mie, jagung. Iya. Kemudian dari setengahnya ini 1/3 adalah lauk dan pauk gitu. Jadi kalau lauk ini kan yang hewani, yang pauk itu yang nabati. Yang tadi saya bilang protein ya. Jadi misalnya di sini ada telur, kemudian ada tempe, ada tahu atau kacang-kacangan, itu memenuhi porsinya itu 1/3 dari setengah piringnya gitu. Masuk ke bagian kanannya, ini ada sayuran.
Nah, di sini nih uniknya, ya. Ini yang harus kita koreksi nih. Biasanya banyak banget nih yang tidak mengadop isi piringku. Jadi sayuran ini ternyata memakan porsi 2/3 dari setengah piring. Jadi dia hampir sama nih dengan nasi atau makanan pokok, sorry. Bukan nasi ya, makanan pokok. Makanan pokok. Iya, jadi kalau Bang Oji sekarang aku tanya, kalau misalnya makan nih, beli di warteg gitu ya, Iya. nasinya 2 centong, 3 Iya, centong. heeh. Nah, sayurannya sama nggak dengan si nasinya? Iya, makanan pokoknya. Tergantung wartegnya po saya mah. Kan warteg. Iya, kalau lauknya enak saya beli, kalau enggak Oh ya. gitu. Ini kan ngomongin sayur ya. Ya maksudnya kalau sayurnya enak, ya sayurnya saya banyakin. Kebetulan saya juga suka sayur nih. Jadi di rumah tuh saya ngewajibin istri ada sayur lah Wah, di rumah. bagus ya. Jadi udah memilih makanan bergizi ya untuk keluarga ya. Tapi sayur ini bukan ngomongin kuah Bang Oji. Ngomongin isinya. Isinya ya, sayurnya Iya, ya. sayurnya. Kadang-kadang tuh di masyarakat sayur itu kuah. Nah, betul. Sayur bayam kuahnya doang dibilang sayur bayam. Dalam bener. kuah doang ya. Betul. Berarti itu salah ya? Salah, karena Salah, pemirsa. kita sering banget tuh nerima pasien yang kalau ditanya di recall nih Sobat Sehat, makannya apa? Sayur sop mbak gitu ya. Sayur sop po Kuahnya gitu. doang. Iya, Ya salah. sayurnya Nggak apa salah gitu. itu pemirsa, sobat sehat. Nah, ya lanjut. Iya, jadi kalau sayur ini benar-benar isinya. Yang mana banyaknya harus sama dengan makanan pokoknya gitu ya. Kemudian 1/3 dari setengah piring ini diisi oleh buah-buahan. Nah, di sini adalah konsep isi piringku yang kita berusaha betul untuk mengedukasi masyarakat untuk menerapkan ini di kehidupan sehari-hari gitu. Karena pada dasarnya kalau kita sudah bisa menerapkan ini, Bang Oji, pastinya ya jadi bergizi makanan kita dan seimbang gitu. Karena Baik untuk tubuh ya. betul, baik Tadi, untuk tubuh. ya kan? Betul banget. Tadi yang ibu hamil mungkin bisa mencegah stunting, Iya, ya kan? betul. Kan stunting itu dicegah dari masa 1000 dalam- HPK ya. Ya. Iya, 1000 HPK gitu. Jadi makanannya itu dari sejari dini itu udah harus diajarkan seperti ini. Oleh karenanya memang penting banget nih edukasi isi piringku itu di keluarga gitu Bang Oji. Nah, tapi kan penerapan ini tidak semuanya bisa Bisa dilakukan sulit. ya Kan atau balik lagi tuh kenapa ke, tuh? ke masalah ekonomi keluarga ya kan tantangan untuk isi piringku mungkin secara teori konsep bagus ya, tapi untuk diterapkan di masyarakat kadang-kadang tuh ada masyarakat yang mohon maaf yang Kurang gitu. ekonominya kurang, jangankan untuk isi piringku yang gizi seimbang, untuk makan sehari-hari aja udah susah gitu, untuk dapat makan sekali aja udah alhamdulillah. Nah, itu gimana tuh? Kan tantangan tersendiri juga tuh untuk menerapkan gizi seimbang gitu. Iya, itu juga sebenarnya jadi tantangan ya. Tapi pada dasarnya konsep isi piringku itu atau si gizi seimbang itu tidak perlu mahal. Ya, kita bersyukur nih kita tinggal di Indonesia yang keanekaragaman pangannya banyak Bang Uji. Coba kalau dipikirin misalnya kita pergi ke wilayah negara Eropa gitu ya, yang ada musim dingin, musim salju, kita mau metik daun singkong juga nggak bisa di sono gitu kan Nggak ya. ada juga kayak daun Nggak singkong di sana kok. gitu. Jadi kan kita tinggal di negara yang tropis itu semua serba segar. Kita mau ikan segar ada, kita mau ke kebun metik-metik daun juga ada. Apa semuanya ada ya di sini. Semua ya? ada. Jadi Tanpa ditanam tumbuh sendiri ada. lagunya Itulah aja ada Indonesia, ya iya. kan. Lagunya gitu. kayak gimana tuh, Pok? Saya Lagunya? juga bukan zaman saya sih Bang Oji gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita berusaha mengedukasi bahwa makanan yang bergizi itu tidak harus mahal gitu. Jadi hanya harus memenuhi konsep gizi seimbang aja gitu. Jadi kita tuh punya namanya pangan lokal ya. Jadi misalkan kita mau makan aja susah tadi kata Bang Oji kan, nggak ada berasnya gitu. Tapi di wilayah misalnya katakanlah di Papua, ya kalau cari beras memang susah. Susah ya. Tapi ada Sagu banyak ya. Iya, jadi kita harus mengerti betul konsepnya dulu, zat gizi apa saja yang perlu untuk tubuh kita gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan juga kalau misalnya kayak protein nih, ikan bisa, telur bisa gitu ya.
nggak harus apa sih Daging, daging salmon ya. enggak, heeh. Karena kan yang mewakili protein hewani itu udah banyak ya. Ada ayam, ada telur, ada ikan, ada hati ayam, hati sapi gitu. Jadi banyak sekali alternatifnya. Yang penting adalah keterwakilan dari setiap zat gizi itu gitu. Jadi nggak melulu misalnya makan nasi harus dengan daging biar ada gizinya. Kadang kan orang zaman dulu Oh, ngomongnya gitu ya. iya. Heeh, jadi harus ada gizinya nih kalau makan daging gitu. Harus harus ada gizinya maka Iya, harus makan harus daging pakai gitu. daging gitu Iya, ya. Ya kalau heeh. nggak ada ya jangan dipaksa, yang ada nggak makan tuh. Karena nungguin Iya, daging jadi nungguin nggak makan. daging, iya. Ya, jadi yang Padahal ada aja ya. Kan iya, alternatifnya banyak tuh. Ada betul. ikan, Mhm, ada telur, ya, betul. Sekarang ada. mah telur nggak ada yang nolak lah bisa dibilang ya. Hmm. Dan ternyata telur itu juga bagus loh gitu. Karena untuk mencegah stunting aja kita harus bisa konsumsi telur minimal 2 sehari itu udah bisa membantu untuk mencegah stunting gitu. Mencegah ya. Iya, jadi nggak harus mahal. Jadi Hmm. apapun itu bisa gitu. Kalau misalnya ada ikan, ya makan ikan. Ada udang misalnya di pesisir pantai, Hmm. nggak harus dia melulu harus cari ayam atau cari daging merah gitu. Pokoknya apa yang ada. Yang penting keterwakilan dari zat gizi itu sudah ada wakilnya. Maksudnya sudah Heeh. ada ya harus ada lah kayak gitu ya. Harus ada keterwakilannya dari setiap zat gizinya gitu. Begitu juga dengan sayur gitu. Jadi nggak usah sayur-sayur yang macam lettuce gitu yang repot-repot ya. Oh, Daun yang ada di singkong. supermarket adanya tuh. Iya, nggak Saya usah. baru denger tuh daun apa itu? Apa tuh? Lotus. Lettuce. Lettuce tuh. Saya aduh udah Lettuce. nggak kemakan itu mas saya lah. Daun singkong aja lah, daun singkong yang banyak tuh ya. Iya, jadi pangan lokal itu udah membantu kita untuk menyediakan zat gizi yang seimbang gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah ribet-ribet, nggak usah rempong-rempong gitu ya. Setiap kali pun kita makan ada makanan pokoknya nasi gitu. Kalau ada nasi ya kita makan nasi. Lagi nggak ada nasi, adanya mie, kita makan mie gitu. Jangan nanti kalau misalnya kita beli di warteg nasi sama kentang sama Mie, mie. aduh double, triple karbo. Triple, iya. Yes. Padahal kan itu harusnya tadi apa? Dua per Harusnya tiga seimbang ya. dari setengah Iya. piring gitu. Lalu untuk saran dah, Mm-mm. tipsnya untuk memilih makanan yang bergizi. Nih kan kita tadi dari awal eh, anak-anak muda nih sering jajan yang manis-manis tuh yang di pinggir jalan, yang gurih-gurih, yang sebenarnya ya dibilang nggak sehat lah ya. Mm-mm. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita sesekali untuk makan yang jajanan yang di pinggir jalan itu? Boleh nggak sih sebenarnya? Iya, pada dasarnya sih kalau dibilang boleh nggak boleh sih relatif ya, Mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya kan kenapa kita bisa memilih itu karena suatu alasan, Ya. biasanya kayak gitu. Mungkin dalam satu keluarga ternyata keluarganya ini sibuk semua sehingga harus beli, misalkan kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kita punya anak-anak kecil ya atau balita, biasanya memang menuntut para ibu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyediakan makanannya, gitu. Nah, menyediakan makanan ini misalnya kan tadi kan tergiur dengan yang beli-beli di pinggir jalan Iya. gitu ya. Nah, kita bisa mengemas mirip dengan apa yang di pinggir jalan tapi dalam kemasan yang sehat. Maksudnya dalam yaitu mengemas dengan cara yang sehat gitu. Jadi memang diperlukan kreasi dan inovasi dari si ibunya itu sendiri gitu. Bagaimana caranya bisa mengemas itu? Katakanlah misalnya, oh hari Seblak. Kan seblak tuh lagi rame nih, banyak mm-mm, ya. mm-mm, Bisa nggak sih diedit misalnya seblak? Kira-kira kita beli seblak di pinggir jalan ya, mm-mm. di warung seblak. Kita bawa sayuran sendiri kalau di sana nggak ada atau di sana ada sayurannya dibanyakin gitu. Boleh, Boleh. boleh. Nah itu kan kondisinya kalau kita sudah sadar apa sih itu makanan yang Jangan seimbang kerupuk aja ya. ya, Iya, kerupuk doang isinya sama makanan olahan yang katanya nggak kurang gizinya, iya. yang kurang baik untuk tubuh kayak sosis, bakso. Sekarang ya banyakin sawinya lah tuh lah, sawinya sekebon kalau bisa ya. Iya, jadi kan memang kan ya balik lagi ya Bang Ojek kita harus tahu dulu konsep gizi seimbang sehingga jika kita diperhadapkan dengan berbagai keadaan, katakanlah misalnya keadaan kepepet gitu ya, terus lagi traveling atau lagi pulang kampung, terus lagi nggak bisa menyediakan yang dibutuhkan, terus kitanya mau nggak mau bisanya hanya beli, maka ya itu bisa diterapkan misalnya beli mungkin sempat ya kepepetnya nih kalau darurat ya Sobat Sehat misalnya belinya fast food itu kan biasanya makanan pokok dengan protein Iya, hewani. dua tuh. Nah iya 2 tuh ya kan. Nah kita sebagai orang tua yang bisa mengambil alih kemudi untuk keluarga kita mungkin kita bisa belikan sayur, tambahkan sayur kayak gitu. Kemudian cari kacang-kacangan untuk protein nabatinya. Terus jangan lupa ditambahkan dengan buah.
kayak gitu. Jadi memang konsep ini harus ditanamkan dulu gitu sehingga kalau diterapkan di berbagai kondisi itu pasti bisa disesuaikan atau bisa menyesuaikan gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi makan seblak, ya sebenarnya sih seblak juga saya kurang ini ya karena kan memang dia tinggi natrium ya banyak Iya, sekali. garam Garam, penyedapnya tuh. penyedap. Nah, baiknya memang bikin sendiri karena kalau bikin sendiri kita bisa menakar semuanya Hmm, ya, menakar bahan tambahannya gitu. Karena balik lagi kalau misalnya ya makan kalau kita beli-beli itu kan tidak bisa kita takar iya. Yang gitu. penting enak. Yang penting Kalau tukang enak, yang penting jualan mah yang penting laku. enak, gurih, ya laku, orang-orang seneng. Iya, iya gitu. Nah, untuk milih balik lagi ya. Mm-mm, Saya sedikit pertanyaan. Untuk memilih makanan yang bergizi untuk keluarga. mm-mm, Kalau di satu keluarga itu misalkan orang tuanya lah, bapaknya ada darah tinggi, mm-mm, ibunya ada diabetes. mm-mm, Ya, terus ada di situ ada ibu hamil nih. mm-mm, Ya itu gimana tuh untuk memilih makanan yang tepat untuk si bapak yang punya hipertensi, mm-mm, ibu yang punya DM, mm-mm. dan ada si ibu hamil nih yang untuk mencegah stunting. Apakah makanan disamaratakan? Misalkan gulanya jangan terlalu banyak, tapi yang enggak diabetes nanti aduh kurang manis atau yang hipertensi kurang garam itu gimana? Iya, jadi memang segala sesuatu itu harus disesuaikan ya Bang Mm-mm. Oji. Jadi memang mutu gizi itu kan disesuaikan dengan siklus hidupnya gitu Hmm. kan ya. Jadi kalau misalnya ya artinya kan setiap individu ya kalau status gizinya atau status kesehatannya baik, biasanya generasi selanjutnya juga akan baik. Contohnya misalnya ibu hamil dia punya status gizi atau kondisi gizinya sudah baik, pasti dia akan berimbas kepada bayi yang dilahirkannya juga kondisinya kesehatannya juga baik gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya diperhadapkan dengan kondisi keluarga yang seperti tadi, ya memang itu ada pengecualian ya. Jadi tidak bisa panganannya itu disamaratakan gitu. Jadi Hmm. kalau untuk misalnya di dalam satu keluarga ada yang hipertensi, ya maka mau nggak mau harus mengurangi natrium gitu. Jadi Satu keluarga itu atau yang ya memang harus ada pengkhususan, makanya ah, akan lebih capek sih oh iya. sebenarnya. Kalau Karena ya kalau mau sehat ya ribet sedikit ya nggak masalah ya. Yang penting kan mau sehat. iya. Sehat itu kadang ya sehat itu kalau untuk yang masih sehat murah, tapi sangat mahal kalau sedang sakit. Kalau sudah Sakit itu sakit. mahal banget. Iya, makanya kan dari awal sedari dini kita harus menerapkan pola pemilihan makanan yang bergizi ya Iya. supaya nanti ke depannya karena gini, biasanya kan kalau misalnya orang sudah berkeluarga aja gitu ya, mereka punya pola konsumsi eh yang seperti misalnya ada seorang suami yang dia kebiasaan makannya hanya makan lauk doang gitu ya Hmm. karena kan dari kecilnya sudah dibiasakan seperti itu ujung-ujungnya apa hipertensi ternyata ada penyakit jantung atau ada kolesterol gitu Heeh. jadi itu memang tidak bisa lepas dari jangka panjang oleh karenanya mungkin kalau misalnya yang dulu-dulu misalnya di ibarat kata nih keluarga Bang Oji nih udah sempat ada yang salah diputus dari sekarang nih Bang Oji udah dapat nih informasi Heeh. seperti ini ya Iya. tinggal diterapkan bagaimana caranya nanti anaknya Bang Oji kemudian istrinya Bang Oji gitu terus terdekat misalnya orang tuanya Bang Oji bisa menerapkan bagaimana sih memilih makanan yang bergizi nanti kedepannya akan memperbaiki status kesehatannya pasti kayak gitu dan banyak banyak banget manfaatnya salah satunya yaitu setiap ada mungkin ada masalah kesehatan atau ada penyakit itu bisa dicegah dari dini seperti itu Seru banget ya ternyata kalau ngomongin gizi itu nggak ada habisnya kayaknya nggak nih. ada habisnya Kayaknya nggak memang cukup nih satu episode. Ya, tolong nih bintang Pak tamu lagi Director nih ya langsung kita berapa episode tentang gizi. Oke, selanjutnya ada lagi nggak sih tips untuk memilih makanan bergizi untuk keluarga sehat? Ya pastinya sih banyak ya tipsnya, salah sedikitnya salah sedikitnya. Ada beberapa yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita memilih makanan lokal ya. Itu makanan lokal itu udah pasti bergizi karena kembali lagi ya ke raw food ya, makan real food gitu ya. Jadi kita nggak memilih makan makanan yang sifatnya itu sudah bentuk jadi gitu. Kita mencari makanan yang lokal aja Lokal gitu. aja. Jadi misalkan misalkan ada kangkung di situ lagi panen kangkung bisa konsumsi kangkung gitu ya. Kemudian di beberapa daerah tertentu misalnya lagi musimnya apa gitu ya bisa konsumsi itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan pangan lokal sebagai alternatif makanan bergizi kita gitu. Yang kedua juga dalam pemilihan makanan yang bergizi itu kita mencari atau mengusahakan di mana pengolahannya itu minim
gitu. Jadi nggak boleh pengolahan yang berlebihan. Katakanlah kita menggunakan konsep yang makanan yang direbus, dikukus gitu ya. Kalaupun digoreng tuh lebih ke ditumis ya. Kalau ditumis kan minyaknya sedikit ya, Iya. bukan yang kayak digoreng yang minyaknya banyak gitu. Kemudian utamanya lagi sekarang ini kan balik lagi tadi kan ya tips memilih ya. Iya. Nah kita tuh sebagai masyarakat yang cerdas perlu namanya mengkritisi label kemasan Bang Oji. Jadi kalau misalnya kita datang ke supermarket nggak serta-merta kita punya duit kita main ambil-ambil aja. Iya. Enggak gitu. Kita perlu melihat label kemasan juga gitu. Jadi kita bisa melihat kandungan lemaknya, bisa melihat kandungan gulanya gitu. Kemudian bahan pengawetnya seperti itu. Jadi memang label kemasan ini penting gitu. Jadi kandungan natriumnya gitu kan kita nggak tahu ya. Bisa perasaan saya tuh nggak asin, perasaan saya tuh nggak manis. Ternyata kalau dilihat, oh ternyata tinggi juga nih. Iya. Jadi Lidahnya sudah baal tuh biasanya. sudah paham Iya. gitu. Jadi memang tipsnya lebih ke seperti itu ya, yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Utamanya sih label kemasan ya, karena sekarang kan ya mungkin kita bekerja nih Bang Oji, mungkin istrinya Bang Oji juga bekerja, sampai pada akhirnya mungkin diperhadapkan untuk membeli makanan. Makanan yang Iya. siap diolah lah ya, Iya, tanpa udah. karena mungkin FOMO ya, lagi tren masakan apa, makanan apa yang kaleng, kita ikut-ikutan tanpa melihat Label label kemasannya, kemasan di iya. status gizinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pun udah beli, ingat lagi, oh kita menyajikan makanan untuk keluarga, konsepnya gizi seimbang. Oh yang kita beli ini ternyata makanannya mewakili si protein hewani, tambahin lagi sayuran, tambahin lagi makanan pokok, tambahin protein nabati, sayur dan buah jangan lupa. Gitu. Jadi bener ya, harus gizi seimbang. Kalau dulu kan namanya tadi 4 sehat, 5 5 sempurna. sempurna. Karena memang gak relate. Karena kalau yang sekarang tuh diplesetin 4 sehat, 5 sekarat. Jadi kalau orang yang nggak punya, maaf ya, yang ekonominya kurang lah. Kadang kalau kita paksain untuk makan 4 sehat, 5 sempurna itu nggak bisa. Jadi 4 sehat, 5 sekarat. Karena nggak bisa penuh Nggak dengan bisa penuh. nggak bisa beli susu. Iya. Terus Padahal susu juga kan sekarang ya pemilihan susunya tuh dulu kan kental manis susu. Sekarang kan anggapannya bukan, ya. anggapannya padahal isinya gula. Iya, jadi kan kalau konsep gizi seimbang ya susu itu masuk dalam apa Bang Uji? Protein Protein hewani hewani, kan gitu. benar. Jadi memang kita tinggal melihat zat gizinya aja yang harus kita penuhi. Jadi keterwakilan dari 5 zat gizi itu. Jadi kalau misalnya adanya susu atau adanya ikan ya tidak masalah gitu. Jadi tidak harus selalu semuanya harus tersedia. Disesuaikan dengan kondisi atau ketersediaan bahan makanan yang ada di tempat tertentu misalnya kayak gitu. Duh, seru banget ya kalau ngomongin Iya. gizi nih. Nggak Kayaknya udah-udah ya. nggak udah-udah ini. Tapi ya karena waktu juga sih ya Pok ya. Karena ini kita banyak kegiatan di tengah-tengah kesibukan Mpok Krisna ini. Mungkin ada pesan untuk warga Ciracas dan sekenanya, ya warga Jakarta, dunia akhirat ya kalau bisa ya, pesan-pesannya untuk gimana sih supaya gizi kita tuh terpenuhi ya, paling nggak di keluarga kecil kita. Iya, jadi memang sobat sehat dan semuanya, jadi kita perlu banget namanya menerapkan bagaimana sih cara memilih makanan yang bergizi untuk keluarga yang sehat gitu. Utamanya dari kita yang sudah dewasa ya, bagaimana caranya kita bisa memilih sehingga bisa menularkan kebiasaan baik kita di lingkungan keluarga kita. Karena pada dasarnya ketika kita sudah menerapkan pola konsumsi yang sehat, gizi yang seimbang gitu, pastinya status gizi kita juga baik, kemudian status kesehatan kita juga yang baik, dan pastinya itu bisa mencegah penyakit-penyakit di kemudian hari ya, Bang Oji. Jadi bisa mencegah penyakit degeneratif, karena kan kita tahu penyakit degeneratif ini kan ujungnya ya kematian gitu ya. Jadi ya penyakit itu juga sebagai bentuk apa namanya jangka panjang dari apa yang kita pernah tanam sebelumnya gitu. Jadi kalau kita di lingkungan keluarga sudah menerapkan makanan bergizi, memilih makanan yang bergizi, pastinya ke depannya ketika mungkin anak kita sudah menikah gitu, itu hal itu akan terbawa gitu. Jadi harapannya semakin menular kebiasaan baiknya sehingga bisa terbentuk ya populasi yang sehat. Sehat gitu ya. Oke, sobat Ciracas, itu tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Mpok Krisna. Jadi ingat, pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat itu adalah tema HGN pada tahun ini. Makanan sehat itu nggak harus mahal, yang penting gizinya seimbang.
Ya, untuk menjadikan keluarga kita atau diri kita sehat, karena sehat itu mahal, apalagi saat sakit. Wah, menarik banget ini nih topik pada obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mbak Krisna, kalau misalnya ada warga Ciracas nih yang ingin konsultasi tentang gizi, apa bisa datang ke puskesmas? Oh, bisa banget Bang Khusus Oji. gizi aja, nggak harus berobat, itu bisa ya? Bisa. Kebetulan kita di Puskesmas Ciracas, Sobat Sehat ada poligizi. Kebetulan di dalamnya kita ada 3 pelaksana gizi ya. Ada saya, ada Bu Perni, ada Bu Elis gitu yang siap membantu para Sobat Sehat jika ingin berkonsultasi gitu. Jadi tidak melulu untuk balita, Mas Oji, Bang Oji. Jadi bisa juga untuk dewasa, untuk lansia silakan datang gitu ya. Senin sampai Jumat di jam kerja. Oke, Gitu. akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, Mbak Krisna. Iya Oke, ya. Sobat Ciracas, jangan lupa untuk terus ikutin update informasi kesehatan di hari Selasa bersama Healthy Pods. Jangan lupa subscribe Puskesmas Ciracas di YouTube dan follow akun IG di @puskesmasciracas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat warga Ciracas. Assalamualaikum.